Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan banyak sekali nikmatnya, banyak sekali rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul, sehingga kita masih dapat merasakan manisnya Islam, manisnya iman, dan juga manisnya ihsan pada hari ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa risalah dinul Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku sekalian, perbedaan pada akhir-akhir ini agaknya menjadi sesuatu yang sangat sering digembor-gemborkan, sangat sering digaung-gaungkan, dikuar-kuarkan oleh berbagai macam pihak. Mulai dari orang yang paling menganggap perbedaan adalah suatu hal yang buruk, hingga ada orang yang terlalu menganggap remeh perbedaan sehingga mentolerir segala jenis perbuatan buruk. Saya akan ambil contoh terutama yang viral-viral di Indonesia belakangan ini. Yang pertama adalah pada bulan Ramadan, seringnya orang-orang yang terlalu menganggap perbedaan itu hal yang buruk, seringkali mereka memaksakan kepada orang-orang non-muslim yang sedang berjualan, terutama berjualan makanan, untuk menutup gerai mereka dengan alasan, ini adalah bulan Ramadan, bulan yang suci, kenapa masih membuka warung? Berarti mereka tidak menghargai kita sebagai umat muslim. Sedangkan dengan kita berargumen seperti itu, kita tidak menghargai keimanan mereka, yang mana mereka belum tentu mengimani iman yang sama dengan kita, dan kita memaksakan kehendak iman kita kepada mereka. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang terlalu menganggap remeh perbedaan, sehingga mentolerir segala jenis perbuatan buruk dengan dalih itu adalah hak mereka. Seperti yang baru viral belakangan ini, yaitu mengenai komunitas LGBT yang sedang marak-maraknya. Orang-orang yang menganggap remeh perbedaan akan berargumen seperti, ya udahlah, biarin. Itu hak mereka, itu kebebasan mereka. Mau mereka menyimpang, mau mereka lurus, mau mereka belak-belok, itu hak mereka, selama mereka tidak mengganggu hidup saya. Ini juga merupakan tindak yang kurang pantas, karena sebagaimana kita tahu nasib yang terjadi kepada kaum Nabi Lut akibat perbuatan seperti itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, teman-teman sekalian, hendaklah kita sebagai seorang muslim yang paham akan Al-Quran dan hadis menyikapi perbedaan dengan cara yang bijaksana, cara yang paling ahsan, yang paling baik, yaitu kita mengambil jalan tengah. Jangan terlalu kita menganggap perbedaan sebagai hal yang buruk seperti yang saya contohkan pertama tadi, dan juga jangan menganggap remeh perbedaan tersebut. Dalam menyikapi perbedaan tentu kita tetap harus melakukan yang namanya tawasau bil haq dan tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Agar apa? Agar tercipta harmoni di antara kehidupan bermasyarakat kita, agar terciptanya kerukunan di masyarakat kita. Begitu. Lalu saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang mana kurang lebih berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Yang mana artinya kurang lebih adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Dan dari laki-laki dan perempuan tersebut kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Dari ayat tersebut
kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bahkan dari zaman dahulu, telah mentakdirkan bahkan dari zaman dahulu bahwa manusia terlahir berbeda-beda. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Lalu dari kedua perempuan dan laki-laki tersebut, Adam dan Siti Hawa, dari bapak para manusia, jadilah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kemudian mulai dari bangsa dan suku-suku tersebut hadir pula ras yang berbeda, warna kulit yang berbeda, agama yang berbeda, budaya yang berbeda. Namun segala perbedaan yang ada tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita manusia saling mengenal satu sama lain. Dan agar kita manusia tidak saling menjelekan, saling memandang rendah antara satu golongan dengan golongan yang lain. Karena di dalam ayat yang lain dijelaskan bahwasanya tidak boleh bagi seorang muslim terutama memandang rendah golongan yang lain. Antara satu golongan dengan golongan yang lain tidak boleh saling memandang rendah. Karena apa? Belum tentu mereka yang dipandang rendah derajatnya lebih tinggi daripada mereka yang memandang rendah di mata Allah. Dan belum tentu mereka yang dipandang rendah, dipandang remeh, dijelek-jelekan, derajatnya bisa jadi lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, saudara-saudaraku sekalian semuslim seiman, hendaklah kita menyikapi perbedaan, terutama pada zaman-zaman akhir zaman ini yang dimana banyak fitnah di mana-mana. Kita menyikapi perbedaan dengan cara yang bijaksana, cara yang ahsan, cara yang baik. Namun juga tetap kita harus selalu tawasau bil haq dan tawasau bis sabr, amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan kepada hal yang baik dan mencegah kemungkaran. Terus lakukan dakwah, terus lakukan mengingatkan kepada teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada benarnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.